Baik, masih banyak Bang Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Abang Ambo, sanak saudara sekalian, menyambung diskusi kita 2 hari yang lalu tentang isu yang sekarang beredar luas di negara kita, yaitu persoalan eh, investasi di Pulau Rempang. 2 hari yang lalu kita mengangkat tema refleksi Rempang terhadap penguasaan lahan, pengelolaan lahan di Kuansing. Nah, kita menyadari karena ini sekarang lagi hangat dan efeknya bisa kemana-mana. Jadi sepertinya perlu untuk kita lanjutkan diskusinya karena kemarin ada saran, ada masukan agar nanti buah dari diskusi ini kita dokumentasikan, kita tulis, kemudian untuk diteruskan kepada pihak-pihak yang berwenang dan terkait di Kepulauan Riau sebagai sumbangsih pemikiran dari paguyuban kecil kita yang bernama IKKS. Nah, oleh karena itu malam ini kita mengangkat tema lebih lanjut, yaitu keselarasan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan ekonomi sebagai curah pikir untuk Rempang yang bermartabat. Nah, seperti biasa, malam hari ini kita tidak memiliki narasumbernya langsung dirangkum, langsung dirangkap oleh pemantik diskusi kita, yaitu Kakanda Profesor Asdi Agustar. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, agar kita dapat sama-sama sepemikiran tentang framing tema yang kita angkat. Oleh karena itu, saya berikan waktu kepada Kakanda Profesor Asdi Agustar untuk menyampaikan perihal topik yang kita pilih malam ini. Kepada Kakanda Profesor Asdi Agustar, Ambo persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah agak malam kita ya, malam ini. Eh, Mungkin saya enggak bisa terlalu lama nanti. Besok jam 4:30 sudah harus berangkat lagi. Ada pekerjaan di luar kota. Nah, tapi paling tidak diskusi kita 1 jam, 1,5 jam ke depan barangkali kita bisa dapatkan buah-buah pikiran yang kalau kita rangkai buah pikiran itu mungkin bisa menjadi sedikit banyaknya masukan kepada berbagai pihak untuk sebagai salah satu bentuk kepedulian kita gitu terhadap apa yang terjadi saat sekarang. Saya sudah bisa share enggak kira-kira di itu? Silakan Bang, silakan. Tapi belum bisa di-share ya. Nah, sudah jadi co-host enggak Pak? Belum ya? Nah, hmm. Belum. Oke. Sudah nampak di screen ya? Iya, ada. Sudah. Silakan Bang. Sudah. Baik. Jadi tema kita sekarang kita ingin bicara soal keselarasan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan ekonomi. Nah, ini kita maksudkan dari berbagai sudut pemikiran kita curahkan, dan ini salah satu buah pikiran kita untuk Rempang yang bermartabat ini kita buat karena minggu lalu itu kita buat satu kesimpulan bahwa kita akan menulis sebagaimana disampaikan oleh moderator tadi itu. Nah, untuk alur diskusi kita kira-kira pertama sama-sama kita memahami apa masalahnya. Setelah itu nanti sama-sama kita curahkan pikiran kita berdasarkan masalah yang ada itu sejauh kita kuasai masalah tersebut.
Nah, dari pemikiran-pemikiran itu kita coba rangkum nanti rekomendasi. Nah, kalau memang ya akan kita sampaikan, berarti sudah pemikiran kita bersama yang kita sampaikan itu. Dan maksud kita tidak hanya berbuat suatu pernyataan yang biasanya lazim dibuat oleh ormas-ormas, tapi kita membuat suatu pemikiran yang kira-kira pemikiran tersebut itu bisa digunakan dalam rangka untuk menjawab persoalan, walaupun tidak 100% akan terjawab, tapi paling tidak dengan rasional atau dengan logik kita gunakan, nah pemikiran kita itu rasional untuk bisa digunakan gitu. Nah, lantas pertama untuk memahami ini, nah kita coba lihat dari berbagai berita yang disampaikan oleh media. Nah, karena kita sendiri kan tidak berada di dalam situasi yang kita bicarakan, yang bisa dipertanggungjawabkan itu informasi kira-kira tentu informasi yang sudah terverifikasi, paling tidak terverifikasi oleh publik gitu. Nah, media itu salah satu yang sudah terverifikasi oleh publik. Kalau seandainya salah dibuat media itu, pastilah ada somasi dari publik. Tapi kalau tidak ada somasi, nah asumsi kita itu adalah yang disampaikan itu adalah benar gitu. Nah, saya ingin mengutip beberapa yang disampaikan di media yang baru berkenaan dengan Rempang itu. Nah, pertama kita baca di Batam, Gokepri itu. Nah, yang editornya Chandra Gunawan. Nah, ini barangkali ini kawan Noprio Sandi ini, barangkali begitu. Nah, ia memuat pernyataan-pernyataan atau informasi yang disampaikan oleh Taba Iskandar ini, yang sebelumnya adalah merupakan ketua DPRD. Nah, katanya nama Taba Iskandar, saya bacakan komplit Bapak sehingga kita sama-sama memahami isinya gitu. Nah, mungkin kita juga sudah baca sebelumnya, tapi tentu mungkin untuk saat sekarang perhatian kita supaya kita arah diskusi kita sama dari pemahaman ini. Nah, nanti mungkin bisa kita dapatkan informasi yang sama pada waktu yang sama. Nama Taba Iskandar muncul ke publik ada di balik pengembangan Pulau Rempang. Ia yang menekan surat rekomendasi DPRD Batam pada 2004 karena ia saat itu menjabat ketua DPRD Batam. Surat itu membuka masuknya investasi ke kawasan Rempang. Dibenarkan tapi dibantah Taba. Nah, ini di berita itu yang kita baca. Nah, selanjutnya surat rekomendasi DPRD Batam itu muncul ketika Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan rencana pengembangan wilayah Rempang mengacu pada Akta Perjanjian Nomor 66 Tahun 2004. Akta itu memastikan kerjasama antara Otorita Batam, yang sekarang namanya BP Batam, Pemerintah Kota Batam, dan PT MEK yang diteken pada 26 Agustus 2004. Sesuai dengan dokumen Development Plan PT MEK, sebelum akta itu terbit, DPRD Kota Batam mengeluarkan surat rekomendasi pada 17 Mei 2004. Surat itu berisi persetujuan dan dukungan Pemko Batam untuk mengembangkan kawasan Rempang sebagai kawasan perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata yang bekerja sama dengan PT MEK tadi itu. Nah, lantas, selanjutnya di berita itu disebutkan, nah, Taba Iskandar yang kini menjadi anggota DPRD Kepri angkat bicara. Ia membenarkan rekomendasi itu, tapi membantah proyek Rempang sekarang merupakan proyek lanjutan dari 2004. Taba menegaskan surat rekomendasi saat itu tidak berkaitan dengan pengembangan Rempang Eco City. Sebab rekomendasi DPRD ketika itu diperuntukkan buat kawasan wisata terpadu bukan eksekutif nih, tapi eksklusif gitu, KWTE itu. Nah, lantas waktu itu katanya ia menjelaskan saat itu memang ada kerjasama antara BP Batam, Pemko, dan PT MEK. Sementara DPRD saat itu hanya memberikan rekomendasi agar investasi berjalan. Semua kegiatan hiburan malam dipindahkan ke Rempang, itu pun Rempang Laut yang pulaunya terpisah dari daratnya. Namanya kawasan wisata terpadu eksklusif. Yang direncanakan itu
rempang pulau, bukan rempang darat, kata dia lagi. Karena status lahan itu, HPL-nya belum ke BP, tidak juga ke Pemko, tapi Pemko mengklaim itu kewenangan dia karena bukan wilayah kerja BP Batam. Makanya BP tidak bisa mengalokasikan ke sana. Maka muncullah istilah yang namanya status quo dan ada kepresnya. Artinya tidak boleh BP atau Pemko jadi masih tanah negara, ada hutan lindung dan lainnya, kata Taba. Jika menarik benang merahnya, persoalan tersebut berasal dari perjanjian KWTE tadi, rekomendasi saat itu. Taba menjelaskan rekomendasi DPRD tidak berlanjut karena Kapolri saat itu beranggapan bahwa kawasan wisata itu akan dibuat tempat judi. Maka MOU tidak berlaku lagi, kata Taba. Taba juga membenarkan proyek lanjutan saat ini masih dikelola oleh PT MEK. Namun PT MEK masuk ke Rempang lagi melalui pemerintah pusat. Berbeda dengan konsep awal tahun 2000-2004. Jadi ini bukan lanjutan. Itu namanya penipuan publik katanya. Ia menegaskan proyek saat ini dinamakan proyek strategis nasional, bukan lagi KWTE. Taba juga menilai pemerintah pusat mengetahui informasi dari Batam hanya setengah-setengah. Ia meminta baik pemerintah pusat, BP Batam maupun Pemko Batam bijak dalam menyelesaikan masalah Pulau Rempang ini. Tapi kenyataannya sekarang masyarakat di sana merasa dirugikan. Mereka akan direlokasi, sedangkan usaha sudah beranak pinak di sana. Bahkan sudah ada belum BP Batam, dulunya Otorita Batam dan Kota Administratif Batam ada, kata Taba Iskandar. Nah menurut Taba, pemerintah dan masyarakat perlu duduk kembali. Nah ini opininya. Lantas informasi berikutnya. Nah di situ, nah kalau terpaksa di lokasi karena jumlah penduduknya sedikit dan masuk ini opini-opini apa lagi Taba lagi apa tadi Taba Iskandar Taba Iskandar ya. Nah itu tadi gitu. Nah lantas ada berita lain lagi. Nah, berita lain lagi itu, nah dikatakan MEK merupakan grup dari Artagraha, perusahaan milik Tommy Winata, menggait investasi dari Cina, Xinyi Group. Xinyi akan menggelontorkan 17,5 miliar US dollar atau 264 triliun untuk membangun kawasan industri kaca dan panel surya terintegrasi di Rempang. Investasi ini disebut akan menciptakan 35.000 lapangan kerja. Rempang Eco City sendiri di bawah bendera MEK disebut akan mendatangkan investasi 381 triliun hingga 2080 dan menciptakan 305.000 tenaga kerja. Nah, itu salah satu yang terbaru. Nah, ada penjelasan sebelumnya. Nah, saya sebetulnya juga sudah baca dan rekomendasinya juga sudah ada. Dan ada juga kajian-kajian sebelum ini dilakukan. Nah, pada prinsipnya itu sudah disetujui dulu, tapi yang persetujuan yang dulu itu tidak sama dengan yang sekarang. Itu kita baca di media seperti itu. Nah, sekarang kita mau melihat persoalannya dilihat dari investasi. Nah, investasi itu sesuatu yang dibutuhkan, tapi investasi itu sebetulnya adalah pendekatan untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, itu sekarang yang mau kita bicarakan untuk melihat bagaimana sebetulnya sebaiknya kita mendekati pembangunan ini yang akan kita keluarkan buah pikiran kita sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan yang ditolak oleh masyarakat di apa tadi itu di Pulau Rempang tadi itu. Nah, ini kembali saya coba tayangkan pemikiran awal untuk pemantik diskusi kita setelah kita melihat tadi apa halo. Ya, ya, silakan enggak? Oh, sudah. Belum, Bisa belum. saya bisa dilihat ya di screen. Enggak kelihatan. Tadi kelihatan, sekarang enggak. Oh, Tiba-tiba oke. hilang. Oke, ini salah lagi nih. Tutup yang lama dulu, Bang. Iya, Dulu iya, lagi. iya harusnya tutup dulu. Yang lama tadi sudah saya tutup tuh. Nah, lantas nah, oke, oke. Hmm. Hmm.
Oke, udah lihat ya? Kurang besar aja. Kurang besar. Oke. Ya, oke. Ya. Baik, nah lantas kita mau curah pikir. Tadi kita mendapatkan informasi yang sudah terverifikasi, informasinya sudah ditayangkan ke publik. Publik tidak pernah, belum ada yang melakukan somasi. Artinya berita-berita tadi itu, begitulah kira-kira kronologisnya, kasus sekarang yang mengemuka itu, sebetulnya bukan tiba-tiba saja, tapi sebetulnya sudah rencana lama. Tapi sepertinya tadi rencana lama yang diperbaharui, perbaharuannya itu sekarang tidak seperti apa yang direncanakan sebelumnya gitu. Nah, kita mau coba lihat yang sekarang itu, kita lihat dari datangnya investasi. Nah, ini kita coba kaji dari pemikiran tentu saja teoritis dulu gitu. Pemikiran teoritis kita melihat rempang itu dengan datangnya investasi. Nah, kalau kita lihat teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, ini teori yang sudah sangat lama ini dipraktekkan. Nah, di situ memang dinyatakan bahwa investasi memiliki posisi yang sangat strategis dalam tataran pembangunan perekonomian suatu negara. Nah, karena Indonesia kita masih membutuhkan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran, tentu investasi ini adalah sesuatu yang diidam-idamkan. Nah, itulah yang dijual kemana-mana supaya yang lain bisa berinvestasi. Implikasi investasi tentu saja terbukanya lapangan pekerjaan, lebih produktifnya angkatan kerja, meningkatnya nilai tambah, dan lain sebagainya. Itu biasalah teori-teori seperti itu. Nah, tapi kita sadari ternyata kalau hanya dengan berorientasi pertumbuhan ekonomi saja, banyak negara dan banyak bukti termasuk di Indonesia, ketimpangan ekonomi itu terjadi dengan sendirinya karena asumsi pertumbuhan ekonomi itu kan ada yang diharapkan efek rembesan ke bawah atau trickle down effect. Manakala ekonomi sudah tumbuh, nanti yang di bawah akan tergeret oleh pertumbuhan itu gitu. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Nah, karena tidak terjadi itu, terjadi ketimpangan, ada wilayah yang kaya dan ada wilayah yang miskin. Nah, di kita terkenalnya ada wilayah barat yang kemajuannya lumayan bagus, tapi ada Katimin yang kemajuan ekonominya itu masih memprihatinkan. Dan banyak lagi contoh di berbagai negara dunia ketiga, di negara dunia ketiga lainnya. Nah, dan oleh sebab itu, nah, dalam pemikiran berikutnya, pembangunan itu harus dipahami tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi saja, tapi dari proses perubahan yang berdimensi jamak. Jadi tidak satu saja dimensinya gitu. Nah, kalau itu pembangunan berdimensi jamak dan pembangunan itu melibatkan perubahan yang besar. Perubahan yang besar itu termasuk dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan, dan lain-lain sebagainya gitu. Ini teori ekonomi pembangunan yang sudah sangat terkenal dikemukakan oleh Todaro misalnya. Nah, ini sebabnya pada hakikatnya pembangunan itu ada 3 domain. Domain ekonomi, domain sosial, dan domain ekologi. Nah, himpunan bahagian yang saling beririsan sebetulnya domain-domain itu. Nah, ini yang kita sebut akan menghasilkan 3 paradigma pembangunan. Paradigma sosial, paradigma ekonomi, dan paradigma ekologi. Cara kita melihatnya. Nah, kira-kira begini. Nah, di ekonomi, pembangunan itu apa yang dilakukan harus menguntungkan. Tapi di aspek sosial dan budaya, pembangunan itu tidak merusak. Gitu. Jadi bisa diterima gitu oleh masyarakat. Nah, di aspek lingkungan, ini bukan tidak tetap akan seimbang. Tidaknya tidak ada nih, tetap akan seimbang gitu. Nah, ini yang sebetulnya konsep ini disebut dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Nah, ini pemikiran-pemikiran ini
tentu akan sangat hebat dipahami oleh pengambil kebijakan itu. Karena pengambil kebijakan di negara kita ini juga meratifikasi konsep-konsep ini gitu, termasuk yang dilakukan di di lembaga-lembaga internasional. Tidak mungkin mereka tidak paham dengan konsep itu gitu. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang akan dilakukan di Rempang. Nah, Rempang akan membangun kawasan Eco City. Nah, Eco City. Jadi Eco City itu sekarang dimaknai sebagai kawasan industri, perdagangan hingga wisata terintegrasi yang ditujukan untuk mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia gitu. Nah, ini statusnya tadi sudah dikatakan oleh Taba adalah proyek strategis nasional. Dan sudah ada yang mengatur untuk kegiatan ini. Pembangunannya diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang baru yang disahkan 28 Agustus 2023 kemarin itu. Berarti operasionalnya kan sudah disiapkan apa yang akan dilakukan itu gitu. Nah, untuk melaksanakan ini kita dapatkanlah berbagai berita di media massa karena akses kita hanya ke media massa. Penduduk 6 kampung mesti direlokasi atau dipindahkan dari kampungnya. Nah, untuk itu BP Batam diharuskan menyelesaikan relokasi 3 kampung paling lambat 28 September 2023. Nah, ini berita pada media Pasar Dana Kamis 14 September 2023. Nah, berarti kan sudah ada tenggat waktu yang sangat pasti itu. Nah, kata Wali Kota Batam, untuk membereskan Rempang Eco City ini, BP Batam minta duit lagi 1,6 triliun ke Sri Mulyani. Ya, ini isi berita itu gitu. Nah, kalau begini kondisinya, berarti kan sesuatu yang harus sudah dilaksanakan. Nah, sekarang mari kita lihat makna terminologi dari Eco City itu. Eco City itu atau Green City biasanya ini ilmu Yales betul nih sebetulnya. Nah, boleh kita artikan kota sehat, kota ramah lingkungan. Nah, kota yang berkelanjutan. Nah, ingat tadi bahwa konsep pembangunan berkelanjutan itu ada beririsan 3 domain. Domain sosial, secara sosial diterima gitu. Lantas secara ekonomi menguntungkan, lantas dari aspek lingkungan atau ekologi itu tidak merusak, tetap dalam kondisi berkeseimbangan. Nah, persoalannya kenapa ditolak oleh masyarakat gitu. Nah, itu artinya sama saja dari aspek sosial tidak diterima oleh masyarakat. Nah, kalau begitu gitu, kalau ada satu irisan, satu komponen, satu pilar yang tidak sesuai dasarnya, berarti ini Eco City yang sebetulnya bukan Eco City sesuai dengan makna terminologi tadi itu gitu. Nah, konsep berkelanjutan sebetulnya mesti inklusif. Kalau dari konsep 3 pilar tadi itu gitu. Tidak eksklusif. Nah, kalau inklusif, masyarakat adalah bahagian dari proses pembangunan itu. Berarti bukan masyarakat disegresi, dikeluarkan dari space di mana pembangunan itu kita lakukan. Nah, manakala masyarakat sudah dikeluarkan, maka sudah menjadi eksklusif dia. Masyarakat tidak masuk di situ lagi gitu. Nah, inklusif, masyarakatnya yang ada dalam kawasan itu ikut serta dalam perubahan. Nah, ini saya lihat tuh pernyataan Taba Iskandar tadi memang begini yang ia inginkan awalnya dulu gitu. Nah, ia katanya masyarakat kalau rumahnya jelek diperbaiki, masyarakat kalau bodoh diberi pelajaran, dibina, dibimbing, diberi pelatihan gitu. Kira-kira seperti itu pemikiran yang dikemukakannya. Nah, kalau memang begitu, iyalah kita sebut dengan Eco City atau kota yang berkelanjutan tadi atau kota sehat tadi. Nah, lantas apa yang harus dilakukan terhadap mereka? Nah, mereka harus kompatibel dengan kemajuan yang akan diciptakan. Nah, 6 kampung itu supaya kompatibel kalau memang ia di situ nanti menjadi destinasi wisata terintegrasi. Nah, dalam bayangan kita tuh 6 kampung itu
akan menjadi galeri budaya Melayu di sana. Bukan 6 kampung itu dienyahkan dari kawasan ekositi yang kita bangun itu. Nah, dengan menjadi galeri budaya Melayu di situ, ia akan kompatibel menjadi sebagai destinasi wisata, di mana galeri Melayu itu akan menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi wisatawan-wisatawan gitu. Nah, pertanyaan kita, kenapa itu tidak dilakukan? Konsepnya jelas tadi EcoCity itu bahwa harus inklusif gitu kan. Jadi dengan tidak dilakukan itu, mungkin ceritanya itu seperti cerita kita ngomong-ngomong sebelum kita menayangkan atau memaparkan pemikiran-pemikiran yang normatif ini. Bisa jadi hal-hal di luar dari itu. Nah, terlepas iya atau tidak di luar dari itu, menurut saya, sebagai kita komunitas intelektual yang selalu berdiskusi, kita tentu berlandaskan kepada norma-norma yang sesuai dengan konsep dasar tadi itu, kalau kita memberikan masukan terhadap persoalan ini. Nah, lantas, dengan demikian, kita tidak hanya membuat pernyataan-pernyataan tidak setuju, tapi kita memberikan jalan keluar atau pemikiran-pemikiran bagaimana sebaiknya yang harus dilakukan supaya konseptual tadi itu sesuai dengan realisasi atau operasionalisasi dari apa yang dilakukan yang sudah didasarkan konsep tadi itu. Nah, ini kira-kira pemikiran-pemikiran sederhana kita berkenaan dengan ini, tapi inilah yang barangkali perlu kita konstruksi ulang secara sistematis pemikiran kita itu sederhana untuk dipahami orang, lantas juga yang kita kemukakan itu tidak di luar dari konsep pembangunan yang diinginkan di seluruh dunia. Dan itu diratifikasi konsep itu oleh Indonesia untuk melakukan pembangunan gitu. Nah, ini saya kembalikan ke moderator. Tentu Bapak Ibu Bapak yang lain punya pemikiran-pemikiran juga. Nah, ini kita coba curahkan dalam diskusi kita ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Baik, terima kasih Kakanda Profesor Asdi Agustar. Kalau kita cermati dan analisa bersama tadi pemaparan tadi, bahwa ini sangat inheren, sangat sejiwa dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat Melayu di Rempang yang sudah kita dengar berulang kali, yaitu jangan direlokasi, mereka harus diberdayakan. Nah, sebelum kita memulai diskusi, karena ini pesertanya tidak begitu banyak, saya pikir waktu akan cukup. Izinkan juga saya menayangkan sekelumit tentang spasialnya supaya kita bisa melihat benar dengan jelas bagaimana sih kondisi landscape pulau itu. Baik, sudah bisa dilihat ya Bapak-Bapak ya? Ya, sudah. Nah, jadi coba saya zoom dulu ya untuk memahami aspek spasialnya. Ini adalah kawasan Kepulauan Riau, tentu lebih jauh ya sampai ke sana ya, para Ibu ya. Nah, ini Natuna paling ujung, kemudian ini yang kita sebut Pulau 7 itu ada Gugusan Natuna, ada Tarempa ya, ada Anambas di sini, kemudian di sini ada Serasan, kemudian di sini ada Tambelan. Ini yang dekat dengan Kalimantan yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian di bawah di sini ini ada Dayak Lingga, ya, Dabok Singkep dan Lingga. Kemudian di sini ada Tanjung Pinang, Pulau Bintan. Nah, kemudian di sini ada Karimun, ya. Okay. Nah, kalau kemarin sudah masuk Provinsi Riau, Bengkali sudah masuk Provinsi Riau. Nah, yang di tengah-tengah yang berhadapan langsung dengan Selat Singapura, Selat Malaka, dan berhadapan dengan negara tetangga kita itu adalah Batam. Itu apa itu? Yang berhadapan itu? Batam, Pulau Batam. Oh, Batam, oke. Nah, Pulau Batam. Kemudian Barelang itu, ya ini Singapura ya, ini Singapura, sebelahnya Malaysia.
Johor Bahru, Singapura, kemudian Batam ya. Ini jaraknya kalau kita ukur ini hanya 18 kilo saja, 18 Oke, oke, kilometer. oke. Nah, kita lanjutkan Barelang, yaitu gugusan satu kesatuan antara Pulau Batam yang ini, kemudian Pulau Rempang yang ini, yang besar ini, kemudian Pulau Galang. Nah, Oke. Galang ada dua, ada Galang besar, Galang ya, Pulau Galang, kemudian ada Pulau Galang Baru. Nah, ke semua ini zona yang kita sebut, yang kita kenal dengan Barelang itu dihubungkan ya melalui jalur jalur jalan ya sampai ke Pulau Galang Baru. Sehingga ini antara pulau ini total jembatannya ada 6. Ya, kalau kita zoom dari Pulau Batam yang besar ini ada ke pulau kecil, ini jembatan utama, jembatan yang besar itu, yang ikonik itu. Nah, kalau kita zoom ya, ini jembatan Raja Haji Fisabilillah. Ya ada Nah, ada foto pasangan kemarin tuh ya. ya, dan Ambo sudah kaping lautnya di sini. Oke, 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 Nah, oke. ini jembatan 1, kemudian ini jembatan 2, ya. Ini ada pulau kecil, ini jembatan 2, ini Pulau Setoko. Nah, Pulau Setoko. Dan pulaunya sudah dibuka, ada macam-macam kegiatan di situ. Nah, kemudian dari pulau dua kecil ini, ya, dari yang ini dan pulau yang kecil ini ke pulau yang ini jembatan 3. Nah, ini jembatan 3. Jembatan 3. Nah, kemudian ya. Nah, kemudian Pulau Rempang itu di jembatan 4, mulai jembatan 4 ya. Ini yang pulau tadi, jembatan 4 ini sudah Pulau Pulau Rempang. Ini kalau kita tengok di sini zoom. Nah, jembatan ini jembatan 4, keluar dari jembatan 4. Nah, ini sudah daratan Pulau Rempang. Nah, Oke, oke. luasnya, jadi kira-kira kalau saya arsir Pulau Rempang tuh yang ini kira-kira, yang ini. Nah, Pulau Rempang tuh yang ini. Nah, ini sampai nah ini ya. Nah, ini Pulau Rempang. Oke, oke. Nah, kira-kira ya. Nah, ini Pulau Rempang. Daratan ini. Jadi luasnya kan kita udah tahu ya, itu sekitar 17.000 ya. 10 hektar. Nah, inilah pulau yang dipermasalahkan itu. Nah, jembatan 5 nanti, jembatan 5 tempat pemukim Vietnam itu, ini jembatan 5 ya di sini. Ini jembatan 5. Nah, ini sudah kita nginjak Pulau Galang yang di sini. Nah, ini sudah Pulau Galang terpisah. Ya, Pulau Galang yang besar ini. Kemudian di sini ada Pulau Galang Baru. Nah, ini jembatan 6, jembatan terakhir. Nah, itu ya. Pulau Galang Baru. Nah, kemudian terkait dengan materi yang disajikan tadi oleh Kakanda Profesor Asti Agusta soal integrasi antara kegiatan ekonomi yang ingin dituju oleh daerah ataupun negara, kemudian beririsan dengan sosial serta ekologi. Sebenarnya secara ekologi kan ada dua, panoramik, sisi panoramiknya yang mau kita ambil gitu untuk kebutuhan misalkan pariwisata, ataupun ekosistemnya itu sebenarnya menarik dan tersedia di Rempang nih. Kalau kita selusuri ya bagian barat di sini itu di pesisirnya itu kaya akan hutan bakau, dan ini dalam undang-undang ya, di undang-undang kita pulau-pulau kecil ini masuk bagian kawasan lindung. Dia di pantai
ya, kawasan lindung, dan itu sekarang jamak sekali dilakukan di daerah-daerah terutama daerah kepulauan ya, provinsi ataupun kabupaten ini dijadikan sebagai salah satu tempat untuk berwisata ya, mangrove ini untuk prewedding, untuk Ekowisata. basisnya ekowisata yang Hmm. dijual jasa lingkungan di situ. Iya. Jadi kalau ini dikelola, mangrove-nya tidak ditebang, ya orang bisa masuk sampai ke ke hulu sungai begitu. Kemudian ada spot-spot yang menarik, nah, itu sangat sangat laku dijual di mana-mana Iya. sekarang. Iya. Jadi artinya Pulau Rempang ini ya dari sisi ekosistem utama yaitu mangrove di pantai, kemudian terumbu karang yang di laut. Terumbu karang memang kalau Batam tidak begitu bagus ya. Kalau di Batam ya terutama ya, yang bagus itu justru di bawah. Nah, nyebrang kita dari Galang Baru ini ke Pulau Abang Besar, ini karangnya bagus sekali, terumbu karangnya. Nah, itu pemandangannya indah, turis datang ke sana ya. Selain spot pancing ya, juga karang-karangnya bagus. Nah, seperti ini di gugusan pulau-pulau ini kecil ini terumbu karangnya bagus-bagus. Nah, artinya jika seandainya pemerintah konsisten ingin mengembangkan Pulau Rempang ini, diambil sisi ekonominya dari sisi ekowisata itu sebenarnya cukup. Namun kita kan melihat ya dan mencermati apa yang berkembang sampai saat ini, sepertinya itu kan di luar yang tadi kita bicarakan sebetulnya. Ada aspek bisnis yang begitu kuat, kemudian aspek politis yang begitu tajam kan gitu kan, yang muaranya ya apa namanya nih, eksploitasi ekonomi dengan mengkoptasi lahan, ke penguasaan lahan secara full begitu, dan memang tidak akan masuk konsep kita tadi itu di mana 16 kampung tua misalkan ini contohnya ya. Ini kan kampung tua nih di Sembulang. Ini warga masyarakat Melayu itu ada tersebar di pesisir-pesisir. Nah, sport-sport begini. Nah, ini mereka di sana, Pak. Ya, Bapak dan Ibu. Makanya mereka itu kalau dipindah ke rusun mereka enggak hidup ya. Itu kan yang dibicarakan. Mereka ya aktivitas hari-harinya memang berbau laut. Nah, jadi kita lihat di pesisir tuh rumah-rumahnya. Itu kampung tua, itu kampung tua itu ya? Ini salah satu kampung tua, Bang. Kampung di Sembulang. Yang banyak orang, yang ada orang kita lah situ ya? Orang kita salah satunya ini di Pantai Melur yang kemarin tuh Bang siapa? Pak Mustari siapa? Pak Emus Raja ya. Mustaqim. Raja Mustaqim. Ini di Pantai Melayu. Ini nih. Oh. Ini Pantai Melayu sebelah sini. Itu masuk Rempang itu. Ini di Pulau Rempang. Rempang ya. Pantai Melayu ini kan jadi objek wisata lah, tempat orang di Batam itu mau pergi ke pantai kemarin ya. Dan sisi pantai barat. Pantai barat agak perairan terbuka agak lebih bagus. Kalau yang pantai timur itu kebanyakan di pantainya itu bakau, mangrove. Kayak begini kan mangrove deh ini. Ini langsung laut kan. Nah, begitu. Nah, jadi kalau menjual panoramiknya saja ya itu sudah hidup, masyarakat hidup. Panoramik kemudian ekosistemnya sudah bagus bisa gitu. Tetapi kan keinginan yang sekarang berkembang itu satu pulau ini mau dikosongkan kemudian ditata ulang dengan master plan tersendiri, dibagi zona-zonanya, di mana nanti kawasan industrinya, ada kawasan permukiman tapi itu jelas tidak diperuntukkan kepada pemukim lokal. Nanti itu permukiman yang dijual dalam tanda petik sebagai ya hunian mewah seperti BSD, seperti Pantai Indah Kapuk dan seperti itu. Kita rencananya mau relokasi kemana nih? Nah, nanti itu direlokasi ke pulau sebelah. Pulau sebelah Jembatan 5 ke Pulau Galang sekitar Batu 13. Dapur 3, sekitar sinilah. Di pulau sebelah ini. Gesernya enggak jauh. Di tengah pulau berarti itu ya. Nah, lokasinya kita tak tahu, tapi di pulau sebelah ini. Nah, jadi Jembatan 4 kan Pulau Rempang. Pindah Jembatan 5. Nah, ini udah Pulau Galang. Nah, tetapi komunitas
pemukim tua, Kampung Melayu Pulau Galang, Pulau Rempang itu juga kan akan bisa terpisahkan secara sosial, mereka kan tidak bisa terpisahkan. Struktur sosialnya sama, kebiasaan hidupnya sama dan seterusnya. Nah, oleh karena itu yang bergerak itu ya tidak saja masyarakat Galang, juga Rempang, dia satu kesatuan. Pasirnya Pak Elias di mana tuh? Pasir kuarsanya? Ini contoh ya, ini Pulau Rempang, ini di seberang ini kan pulau nih, Pulau Panjang ya. Ini hunian, ini juga kampung tua ini. Ini masyarakat Melayu ini, nelayan. Nah kalau kita lihat ya, itu kaya sebaran pasir di bawah laut. Batam ini dan Karimun semua ini pasir semua. Pasir yang secara hidrologi, secara oceanografi, ya itu pasir-pasir asarnya itu ya dari sini, dari Sungai Kampar, terutama dari daratan Sumatera ya. Kita kan ada 4 sungai kan, Sumatera, kemudian Sungai Kampar, Sungai Indragiri ya, Sungai Rokan di atas sana ya, Sungai Rokan. Nah semua ini material yang ada di dataran kontinen, pulau besar ini semua bermuara ke laut, dan akibat hidrooceanografi, semua material ini terbawa. Karena ini pulau-pulau kecil, dia terendapkan lah di sini atau terdeposisi. Terutama yang pertama menerima itu adalah Kabupaten Karimun, sehingga pasir itu banyak di sini. Dan secara ekologi ini tidak bagus untuk pertumbuhan ekosistem utama seperti terumbu karang, itu tidak bagus, tidak akan ada hidup di sini karena tertutup pasir kan. Nah ini pasir semua. Maka kalau saya akan tayangkan peta konsesi sumber daya mineral di laut, itu di laut ini semua sudah ada kaplingannya Pak. Dan itu dituangkan dalam rencana, kalau di darat itu RT RW, kalau di laut itu RZWP, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil. Itu sudah dituangkan dan sudah diundangkan dan sah untuk ditambang. Nah sebagian juga pindah ke sana itu, ke Pulau Sugi, Pulau Combol, Pulau Bulan, dan masuk Batam gitu. Nah Batam. Nah di Rempang ini sepanjang ini pasir semua. Dan yang khas lagi di Kepulauan Riau itu pasirnya bahkan bisa seperti ini Pak. Dia menumpuk. Kalau di awak apa nama di Kuantan tuh? Botiang apa nama tuh? Ya ujung botiang Botiang itu kan gumuk pasir ya, atau senjun ya kalau bahasa ilmiahnya itu. Itu ini numpuk Pak. Ini tinggal tinggal menyedot tuh. Tinggal sedot saja. Ini yang nampak ini. Belum lagi yang di dalam sini itu pasir semua. Nah, jadi kalau motif bisnisnya terlalu kuat, dia akan alasan ini sebagai dredging ya, pengerukan untuk pendalaman alur. Supaya tidak dangkal, kapal susah lewat, maka ini kita keruk saja. Nah, itulah yang selalu disuarakan kalau kita dengar ya Pak LBP gitu ya. Jadi peraturan pemerintah tentang sedimentasi itu untuk kesehatan ekosistem, dengan alasannya ya begitu. Nanti perairannya lama-lama kalau dibiarkan pasir numpuk nanti dangkal. Kemudian itu tidak bagus untuk ekosistem lain karena sedimentasi di laut bisa menutupi karangnya mati. Terumbu karang ya maksudnya ya. Nanti kalau terumbu karangnya mati, terumbu karang sebagai penyedia plasmanuta, sebagai kota ikan juga tidak ada di situ. Nah itu secara ilmiah itu dibuatkan begitu artinya. Ya ini di depan Pulau Rempang ya, semua ini semua ini alur dan laut di bawah ini itu kaya sumber daya mineralnya. Pasir terutama ya, pasir kuarsa ya, dan silika. Nah ini kan tak perlu modal banyak. Kalau pulaunya nanti di pulaunya dibikinkan pabrik kaca dan solar panel, ya raw materialnya itu di depan hidung itu gitu. Nah kemudian ini kan kalau seandainya bisnisnya mau jalan tanpa penolakan, ini saya mencoba meraba ya apa yang ada di dalam benak investasi. Ya jangan ada gangguan dari masyarakat. Semakin tidak ada masyarakat di tempat, semakin mudah dan leluasa lah
bisnis untuk melakukan aktivitas usahanya. Nah, ini kalau kita berpikir sedikit pesimistik, ya, mengambil dasar berpikiran pesimistik. Nah, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itulah dalam diskusi kita sebelumnya, saya menduga ya bahwa ujung dari ujung dari program Drama ini drama ini ya mau Hmm. tak mau mungkin Ya, ya, saya tidak sebut masyarakat dikorbankan, tapi masyarakat harus mengalah untuk kepentingan ekonomi negara yang lebih besar. Kira-kira begitu alasan. ya, 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 ya. Nah, jadi maaf sebagai moderator saya agak panjang ini Bagus, bagus. supaya untuk Kita punya memahami pemahaman ya kontekstual. secara spasial ya tentang pulau yang kita perbincangkan itu. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu. Oleh karena itu kita buka ini diskusi kita. Semoga ada pikiran-pikiran baru yang muncul dari partisipan. Nah, untuk itu saya berikan untuk waktu pertama ini kepada Pak Ali Abdullah nih, partisipan pertama yang bergabung ya di FKKS kita ya. Nah, khusus untuk beliau kita berikan kehormatan lah untuk sumbang saran dan pikiran. Silakan Pak Ali Abdullah. Sekalian kenalan. Sekalian kenalan, benar. Dulu lah yang tua-tua tu awak mendongeng aja lah. Yang itu. Oke, kalau begitu mungkin ke Pak Raja Bambang yang kaya pengalaman regional dan internasionalnya soal ekonomi dan pengembangan kawasan. Silakan ke Pak Raja Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masuk dalam jam 8:05 karena undangan jam 8 ya. Jam 8:05 lah masuk, disuruh dengar lagu-lagu ya kan. Karena banyak pembicaraan tadi kan antara sesama yang hadir, walaupun belum resmi dibuka tapi pembicaraan sudah cukup mendalam, dan juga dari pembawa makalah utama juga dari profesor tadi bagus ya, sehingga saya bingung juga tadi mau mulai dari mana. Cuman saya ingin komentar dari sisi atau sudut pandang yang berbeda ya. Jembatan dibangun sebanyak itu di Pulau Batam itu kan tujuannya untuk pengembangan supaya Batam itu bisa bersaing dengan Singapura secara cepat pembangunannya. Tapi ternyata setelah 20 tahun semenjak Habibie nggak jauh lah dari kemungkinan bersaing dengan Singapura. Ya. Jadi idenya itu belum kelihatan. Ya. Nah, kenapa? Tentu kan harus kita lihat. Kalau saya melihat ada dua penyebabnya. Pertama dari masalah dalam diri kita sendiri, Indonesia. Kedua dari luar. Nah, dalam diri kita ya ternyata kita memang gagal ya. Banyak program yang nggak jalan, kan? Alasan politik macam ekonomi segala macam. Pokoknya Batam itu jauh dari harapan untuk menyaingi Singapura. Itu yang jelas setelah 20 tahun lebih. Kemudian dari luar bisa kita analisa, Singapura itu tidak akan pernah rela Batam menyaingi Singapura. Ya. Jadi jangan lupa ada peran Singapura untuk membuat Batam itu jangan berkembang. Kita tidak menuduh, tapi logika kita kan bisa berkatakan begitu. Karena dia akan merasa disaingi, tentu dia melakukan sesuatu. Bukan berbentuk kejahatan atau sabotase, bukan. Tapi wajar-wajar aja gitu. Semuanya pasti akan berpikir begitu. Kalau dia merasa disaingi, dia akan berusaha memproteksinya, proteksi dirinya. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan peristiwa sekarang. Apakah tidak mungkin ada negara lain yang dekat di situ yang mereka terganggu, ikut juga ingin mencoba menggagalkan proyek-proyek besar itu. Kalau proyek besar itu berhasil, dia tersaingi. Ya, jadi tidak semudah itu kita mengatakan, oh ini akan sukses gini. Ya, ada yang merasa tersaingi, dia akan proteksi kepentingannya. Ya, kan? Nah, kita tidak bisa menuduh karena kita tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi logika kita akan berkata begitu. Nah, karena kenapa jadi rusuhnya tambah besar ya karena itu ada kaki tangan yang tidak kita duga. Ya, ada unsur-unsur yang dari segala macam. Ini contohnya aja nih di Medan. Saya barusan dapat WA itu, katanya besok di Medan akan dihadirkan 10.000 demonstran di sekitar makam pahlawan Jalan Sisingamangaraja itu untuk membela Melayu di jalan. Jadi
bukan hanya Melayu Galang yang sekarang yang bergerak, ada yang dari Kalimantan sudah, ya, ya, dari mana-mana. Eh, Kalau kita lihat gen Melayu, saya pernah baca eh, rekaman kuliah dari seorang profesor perempuan dari Kuala Lumpur, ya, sudah setahun yang lalu lebih saya nonton itu, berdua tahun. Dia mengatakan gen Melayu itu tertua di kawasan ini, lebih tua dari gen India, lebih tua dari gen Cina. Karena itu kita menguasai kawasan Malaysia, semenanjung Malaysia sampai Nusantara semua, sampai Kamboja, Thailand, Vietnam semua itu berkembang tadinya. Nah, belakangan aja mungkin ya biasa karena udah rumus hukum alam ya, terjadi naik turun gitu. Nah, sekarang mulai sudah mulai agak menyusut. Nah, diharapkan akan hidup lagi seperti sekian ratus tahun yang lalu gitu. Nah, Melayu di Pulau Galang itu kalau dari buku Raja Ali Haji mengatakan itu sudah ada sejak 1740. Ada yang mengatakan 1720. Mereka itu adalah laskar-laskar pasukan kerajaan Melayu pada waktu itu yang ikut membantu raja memerangi penjajah. Kalau nggak salah Portugis zaman itu ya, atau Spanyol. Nah, mengusur Portugis karena mereka berjasa membela raja, mereka diberi tempat. Ya, itulah yang tempat sekarang jadi kampung tua segala macam namanya itu di Pulau Galang. Jadi mereka itu udah lama di situ, bukan 1800 yang suka digembar-gemborkan, 1700 sudah di sana gitu. Dan mereka itu para pejuang, laskar-laskar kerajaan mereka. Gitu. Itu sejarahnya kalau mau dilihat. Nah, kemudian dari segi hukum tanah, hukum agraria, ya, rakyat apa namanya pengusaha atau perusahaan yang mempunyai surat tanah, hak guna usaha tanah, kalau sudah 18 tahun ya, tidak dikembangkan, itu hilang haknya. Nah, perusahaan yang lama ini yang sekarang menuntut akan mengembangkan itu pernah dapat tahun 2001 dan sudah 20 tahun tidak digarap oleh masyarakat. Berarti itu sudah milik masyarakat, itu ada undang-undangnya. Nah, sekarang kalau nelayan itu harus diusir, saya pikir kalau dengan fisik udah pasti kalah kan, menghadapi kekuatan negara pasti menang lah ya kan, kalau secara fisik. Karena itu hadapilah dengan kekuatan hukum. Nah, kenapa harus dilihat kekuatan hukum? Supaya gaungnya ke seluruh Indonesia. Supaya rakyat Indonesia tahu di daerah-daerah lain pun nanti jangan tanah mereka dicaplok enaknya gitu. Ya, jadi kesadaran itu bukan hanya untuk membela Galang saja, membela seluruh rakyat-rakyat kecil di kampung-kampung yang kemungkinan suatu hari akan digusur juga. Nah, bela secara hukum, para pengacara, para ahli hukum, cobalah diatur pembelaan itu secara hukum, bukan secara fisik. Bentrok itu kasihan rakyat. Gitu. Ya, supaya gaungnya seluruh Nusantara. Kalau gaungnya seluruh Nusantara, ya mau nggak mau nanti ada efeknya ke pemilu yang sudah dekat ini, ya kan? Pemilu sudah dekat pengaruh ya. Nanti siapa yang akan dapat manfaat dari gaung itu? Pertama, kedua, gaungkan juga secara internasional supaya mendapat pembelaan dari dunia luar. Kalau banyak rakyat yang mati itu kan nanti PBB akan bersuara, ya kan? Negara-negara ASEAN juga akan bersuara. Dan kabarnya juga Sultan Brunei Sultan Bolkiah juga udah kabarnya, saya nggak tahu apakah itu hoax atau tidak, sudah bersuara katanya oke, berapa investasi yang diperlukan, investasi dari China itu saya ganti semuanya, kita yang invest di situ dan tidak ada penggusuran, itu cerita saya nggak tahu lah ya. Tapi artinya seperti tadi lagi saya katakan negara-negara tetangga itu tidak akan tinggal diam karena itu gaungnya dibesarkan lah secara internasional gitu. Nah, jadi Melayu se-Indonesia bahkan mungkin seluruh dunia dari luar negeri pun kan banyak juga Melayu di Filipina, di Muangkai, mana semua itu kan, nggak akan bersuara karena mereka menganggap Pulau Galang itu bukan hanya sekadar milik penduduk situ, tapi sudah milik marwah Melayu. Itu dari Medan itu sudah mau turun, ya. Ya, saya rasa sekilas itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Bagus. Kalau boleh dicatat, yang poin yang penting saya utarakan adalah saya mengusulkan agar
masalah hukumnya benar-benar ditegakkan, dia dibela. Dari situ ditolak untuk menyebar ke semua pembelaan dalam bentuk penegakan hukum. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Raja Bambang Sutikno dari Jakarta. Ini ada catatan dari Bang Umar di Medan. Di sana beliau hujan deras, katanya tidak bisa dengar, jadi dia kirim catatan, nanti akan saya tayangkan. Nah, sebelum itu ditayangkan, saya berikan kesempatan ke Pak Duniasmon dulu nih, supaya kembali menghangat diskusi kita. Iya. Silakan Pak Duniasmon. Silakan. Lanjut dulu Pak Ales, atau perlu sedikit apa dari mana ya? Soalnya gini ya, kalau masalah Rempang ini, saya tidak berdasarkan kondisi teknis lapangan gitu ya, tapi lebih kepada kebijakan global atau kebijakan nasional lah ya. Karena kebijakan nasional itu tidak terlepas juga dari kebijakan global gitu. Dan kebijakan-kebijakan itu tidak terlepas lagi dengan teori-teori yang disampaikan oleh Pak Profesor tadi. Kalau Pak Profesor mulai dengan klasik neoklasik, kalau sekarang itu bukan klasik neoklasik lagi yang bermain, tapi liberal neoliberal. Apa aja beda-beda tipis saja. Seperti kalau klasik itu kan Adam Smith itu kan, ekonomi itu dikendalikan oleh pasar sepenuhnya gitu. Kemudian muncul lagi neoklasik, selain kebebasan pasar ada intervensi negara, gitu kan? Sekarang liberal juga begitu, liberal kebebasan diberikan kebebasan terhadap individu pelaku usaha, tetapi yang baru ini neoklasik ada intervensi negara untuk menjaga kebebasan itu. Kan hampir sama, neoklasik, liberal, neoliberal, itu hampir sama. Jadi memang kalau berbicara masalah ini, Pak Yanes, berat kita Pak Yanes. Kita mulai dari mana gitu? Kalau kita mulai dari yang kecil, spasial kecil, daerah, ada kekuatan yang lebih besar lagi. Ekonomi negara, ekonomi bangsa, ekonomi nasional, mampu kita lawan. Ekonomi nasional, di balik ekonomi nasional itu ada ekonomi global. Di balik ekonomi global itu ada mazhab ekonomi yang sedang berjalan. Yang Indonesia tidak bisa lepas daripada itu, gitu kan? Cuman ada ini bagaimana di tengah kondisi seperti itu, tentu kita juga punya semacam strategi lah. Setidaknya apa sih kekuatan? Nah, itu kan ancaman sebetulnya. Kebijakan-kebijakan itu disebut ancaman. Makanya saya bilang dalam diskusi sebelumnya itu, ancaman yang nyata itu adalah liberalisasi ekonomi dan kepentingan politik. Tetapi itu tidak bisa kita lawan sebetulnya. Karena kepentingan liberalisasi ekonomi itu juga agenda nasional dan agenda global. Dan didukung oleh kepentingan politik yang kita bilang oligarki itu. Nah, cuman ancaman itu mungkin bisa kita perlambat. Kan itu kemarin ceritanya. Dengan apa? Dengan kekuatan yang kita punya. Nah, kita sebetulnya mengidentifikasi saja yang itu mungkin tidak bisa kita hambat. Itu adalah kebijakan makro, kebijakan raksasa yang tidak mungkin kita lawan. Tetapi ada kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat, oleh kita secara lokal untuk mengantisipasi itu. Maka aku bilang setidaknya ya betul itu dia. Apa yang kekuatan yang kita miliki, aspek sosial tadi Pak Profesor yang harus kita terus perkuat gitu. Aspek sosial itu termasuk sosial kapital. Jangan salahkan juga kawan-kawan kita atau Rempang, kemudian ada muncul solidaritas anak Melayu dimanapun, itu kan wujud sosial kapital gitu. Untuk apa sosial kapital itu bisa positif? Saya tidak masuk ke dalam hal-hal yang disebut tadi, karena munculnya solidaritas itu sebuah keharusan dan bahkan saya pandang sebuah strength, kekuatan di dalam sebuah strategi SWOT itu. Nah, tetapi dari sisi lain bisa dipandang juga solidaritas yang muncul itu ada yang memprovokasi, terutama orang yang tidak suka dengan perkembangan Batam yang akan menyaingi. Itu kan kacamata yang berbeda gitu. Kalau saya bukan itu yang saya pandang. Solidaritas itu kekuatan yang kita miliki untuk apa? Mengantisipasi serangan kebijakan global tadi. Makanya selalu itu, bahkan memang pendekatannya kalau dari kaca ekonomi lagi, kalau pendekatan teori dari kaca
Berarti ekonomi neoliberal ini mesti dihadapi oleh ekonomi konservatif. Ekonomi konservatif yang menghargai tradisional, kearifan lokal, bahkan lingkungan konservasi itu. Itulah ciri khas dari ekonomi konservatif. Lawannya apa? Liberal, neoliberal. Nah, mungkin kalau kita tidak, karena itu kan sudah tren dunia ya, ekonomi global, ekonomi nasional, mengikuti tren dunia. Gitu. Tetapi bukan tidak ada ibarat pacu jalur, menang bayinya lah gitu. Apa yang bisa melawan itu? Melawan itu adalah ekonomi konservatif. Dengan mengedepankan apa? Mengedepankan yang seperti Pak Yales bilang tadi. Azas lingkungannya dikedepankan, azas sosial lokal, masyarakat lokal, kearifan lokalnya dikedepankan, dipertimbangkan dalam segala aspek pembangunan. Kalau menghilangkan aspek lingkungan, kalau menghilangkan aspek masyarakat lokal, aspek sosial, bahkan solidaritas sosial tadi, itu namanya liberal, neoliberal. Sekarang gitu aja. Mungkin dua pertimbangan itu aja mungkin kalau ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, bagaimana kita menghadapi itu? Ya tentu kekuatannya adalah ekonomi konservatif yang mengedepankan tradisional, kearifan lokal, solidaritas dari sisi ekonomi dan itu sangat sangat sejalan dengan ideologi ekonomi bangsa kita yang Pancasila itu. Nah, tidak sesuai, tidak ada satupun kalau kita timbang ini kebijakan secara hukum tadi. Secara hukum dari hukum tertinggi dulu dari ideologi negara kita Pancasila. Benar enggak? Pola pengembangan ekonomi seperti Rempang dan lain di kawasan-kawasan Indonesia yang serupa itu sesuai enggak dengan ekonomi kita Pancasila? Sesuai enggak dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu kan enggak sesuai sebetulnya. Nah, makanya yang disesuai dengan Pancasila itu tadi ya ekonomi konservatif tadi gitu loh. Nah, jadi secara global gitu. Jadi saya tidak memandang dari sisi politik, memandang dari sisi kepentingan persaingan bisnis, tapi memandang dari teori dasar terus mazhab ekonomi. Halo? Hilang sinyal. Hilang sinyal Doni. Ini baterai habis atau gimana? Atau sabotase deh? Kena sabotase oleh kekuatan global ya. Oke, enggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan Pak Doni bisa bergabung kembali ya. Menarik memang. Jadi memang dia suka terputus kayaknya, langsung keluar ini kan. Nah, ada yang dari itu kali itu. Terpental tuh. Salah pencet ya, karena saking semangat kan. Ya. Kita memang begini Bapak-Bapak, suka ataupun tidak bahwa kejadian Rempang ini kan sebenarnya duplikasi saja ya dari kawasan timur, kemudian yang lain-lain ini kan hanya duplikasi pengulangan ya. Dan suka nggak suka, memang terlalu banyak dimensi yang bisa kita jelaskan melalui fenomena Rempang ini. Oke, Pak Doni udah bergabung lagi? Lanjut ya, nanti terputus kasih sinyal apa nggak tahu ya. Lanjut. Jadi itu dulu Pak Yales ya. Jadi saya tidak dari sisi kepentingan aspek teknis Rempang itu dari mana seperti yang diterangkan oleh Pak Profesor tadi. Kemudian juga kawan-kawan banyak yang memandang dari sisi kepentingan politik, kepentingan bisnis, kepentingan butik dari sebelum diskusi tadi sudah kita buka. Dan bahkan di dalam diskusi ini seharusnya Bang Bambang juga menyampaikan bahwa itu juga ada aspek kepentingan bisnis yang bermain di sana. Tetapi saya kembali ke dasar saja sebetulnya. Pertama dasar pandangan ekonomi, klasik, neoklasik, liberal, neoliberal. Kemudian itu sama sebetulnya. Klasik, neoklasik, liberal, neoliberal sama sebetulnya. Cuman perkembangan apanya aja berbeda. Kalau neoklasik itu kan sangat sederhana sekali, Adam Smith. Kemudian ada muncul lagi neoklasik, diperbaharui oleh neoklasik. Habis neoklasik muncul lagi liberal. Kemudian habis liberal muncul lagi sekarang neoliberal. Dan sekarang itu ada pendekatan neoliberal yang sana itu. Nah, untuk melawan itu ya harus dimunculkan lagi. Kalau bisa memang
apa ekonomi konservatif, dan dasar negara kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu diilhami oleh ekonomi konservatif. Kenapa itu tidak dipakai? Jadi kalau Bang Bambang menyarankan itu kedepankan hukum, ini dulu seharusnya menjadi penimbangnya sebetulnya. Nah, barulah turunan-turunan hukuman, regulasi turunannya dari dasar ideologi saja itu sudah berseberangan itu. Dengan Undang-Undang Dasar 45 saja sudah bertentangan itu. Dengan belum dengan konsep pendapat ekonomi tadi itu. Kita mau mau memakai neoliberal atau memakai ekonomi konservatif yang sangat memperhatikan aspek-aspek azas lokal tadi itu gitu. Nah, itu saja mungkin. Nah, tentu kalau yang berkesesuaian sesuai dengan apa yang kita telaah, sesuai dengan adat istiadat kita juga, ya kan, sesuai dengan ideologi bangsa kita juga, ya ekonomi konservatif tadi. Nah, yang mengedepankan aspek-aspek sosial kata Pak Profesor tadi itu lebih cocok. Tetapi maukah bangsa ini berpindah haluan dari neoliberal walaupun tidak mengakui kepada ekonomi Pancasilais yang lebih kepada aspek-aspek ekonomi konservatif? Itu mungkin sekedar pemikiran yang dari perspektif lain lah. Saya kembalikan kepada moderator Pak Ales. Baik, Doni. Bagus sekali ya. Ya, itu tadi memang multidimensi ya. Kalau mau kita, Rempang itu kan hanya salah satu spot ya. Salah satu titik yang bisa dilihat 360 derajat ya, kejadian Rempang itu ya. Satu, selain sumber daya alam, yang kedua aspek antropologi yang sangat kuat dengan budaya kemelayuannya ya, karena di situ memang gugusan Melayu ya. Bunda Tanah Melayu kan di Kerajaan Riau Lingga, dan itu bagian dari itu. Nah, yang ketiga ya soal politik dan geopolitik global, bahwa posisi itu sentral. Selat Malaka itu sentral, tempat lalu lintas perdagangan global, termasuk tempat global security, pertahanan dan ketahanan global memang di situ ya. Makanya Singapura dihadirkan sebagai negara satelit. Kalau Pak Doni kemarin bilang Pekanbaru kota satelit, Singapura itu aktualnya adalah negara satelit. Nggak bisa kita usik itu. Banyak kepentingan di situ. Sama seperti Israel di Arab Saudi, dia diciptakan sebagai negara satelit. Loh. Hilang, Pak Ales. Sobi nama Israel Pak Eles itu hilang langsung. Kayaknya terganggu sinyal kita ya. Sorry, di Arab Saudi, di Jazirah Arab ya. Nah, dia lain sendiri itu. Nah, memang multidimensi ya. Halo? Lanjut Pak Ales, udah kedengaran. Ya, silakan Arzal Dumai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iko konsep yang menarik menurut Bapak-Bapak tentang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Bagaimana menselaraskan itu dengan keberadaan Rempang yang kamu terpikir begitu. Rempang tuh kalau di kampung gitu juga enggak ada surat-surat sertifikat. Tanah adat awak tuh ada Pak Doni pakai surat di kampung. Kekhawatiran awak kan sebenarnya juga menengok imbas daripada apakah itu liberalis ekonomi apa tadi Pak Doni? Amboko kurang nyambung liberal, kan? neoliberal. Liberal dan sebagainya itu ya kan. Nah, jadi sebenarnya rasa perih juga yang awal nengok terhadap Rempang.
Ya memang seharusnya pemerintah kan mengklasterisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dulu. Baru seharusnya mereka membentuk klaster-klaster pertumbuhan ekonomi yang lainnya, sehingga tidak terjadi seperti yang sekarang kita harapkan. Nah, kalau kita lihat penyelarasan ekonomi, semuanya bisa selaras dengan catatan ya semua itu harus diklaster. Nah, kalau tidak ya seperti sekarang kan. Nah, apalagi yang menganggap bahwasanya masyarakat Rempang itu tanah itu keberadaan mereka tidak diakui oleh negara, itu kan sangat sedih. Beko kampung Pak Doni tidak diakui negara, beko apa Pak Doni? Awak nak do besure di kampung awak ada Pak Doni. Jadi tiga yang saya sampaikan tadi Pak Azhar, pasti juga kan, gitu. Iya Pak. Itulah aplikasi dari mazhab yang kita anut. Kalau kita tetap mempertahankan dan tidak melawan konsep neoliberal ini, ancaman itu akan sampai di belakang rumah Pak Arzal yang di Kebawun itu. Kata Pak Arzal, neoliberal itu dia tidak memandang kaedah-kaedah agraria seperti tradisional itu. Malah dia menggunakan hukum. Surat tanah dapat surat, bisa tanahnya katanya. Itu neoliberal. Neoliberal, kalau liberal masih tidak banyak campur tangan negara. Kalau neoliberal, liberal yang diamankan oleh negara, liberal yang didukung oleh campur tangan negara. Itu kondisinya sekarang. Sama dengan klasik, neoklasik. Neoklasik itu adalah kebebasan ekonomi oleh pelaku individu, tetapi belum banyak intervensi negara. Neoklasik, selain kebebasan, didukung, diamankan oleh intervensi negara. Begitu juga liberal. Jadi kalau konsep itu terus dibiarkan, maka ancaman itu akan sampai ke Kuancing. Kan itu gitu satu hari yang lalu. Begitu Pak Azhar, terima kasih. Jadi melalui diskusi kok Pak Doni, ya perlu kita pikirkan kan gitu kan. Bagaimana antisipasi jangan sampai ke Kuancing soalnya kan. Nah, hari ini kita berbicara bagaimana keprihatinan kita kan terhadap ekonomi masyarakat di sana dengan pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Pak Doni tadi lah. Mungkin para namu Pak Yales untuk sementara. Terima kasih Pak Prof. Yo. Baik, terima kasih Adinda Arzal ya. Ya. Jadi sebelum memberikan ke yang lain, kembali ke pangkal tadi apa yang disampaikan Profesor Asdi Agustar, bahwa memang kalau bisa 16 kampung tua itu justru menjadi galeri tadi ya, galeri Melayu ya, sebagai ikon untuk dikunjungi ya. Nah, cuman pertanyaannya kan, apakah mau ya nanti investor yang datang itu, mereka sudah punya master plan tentunya ya. Satu pulau itu sudah dia tata gitu, tata ruangnya. Nah, apakah mereka mau memasukkan itu sebagai salah satu agenda dalam target bisnis mereka? Nah, ini pertanyaan juga ini yang muncul gitu. Baik, kira-kira demikian. Lanjut kita ke siapa yang belum? Pak Ali Abdullah tadi. Kalau sudah oke, silakan langsung berkontribusi. Pak Ali Abdullah. Ya, lanjut aja Bang. Lanjut aja. Lanjut ya. Baik, kalau gitu ke Bung Noprio Sandi, silakan. Tadi yang ditayangkan Dek Profesor mengenai berita itu seragam segalanya. Rata-rata berita itu kayaknya benar itu. Dan sepertinya sudah terputus informasi itu karena sudah menjadi proyek strategis nasional. Memang yang pengakuan Ketua DPRD itu tuh benar. Dan itu tidak ada hubungannya lagi. Jadi sekarang babak baru yang harus dihadapi oleh orang Rempang itu ya berhadapan dengan pusat lagi. Itu sebenarnya. Kalau berhadapan dengan pusat ya
mereka menggunakan segala cara, dan yang tanggal 28 September deadline itu sangat berbahaya nanti. Kita makan sama-sama, kita tengok aja nanti. Biasanya pemerintah pusat biasanya tidak mundur juga dari tanggal 28 yang telah ditargetkan. Ya, bisa saja nanti kerusuhan terjadi itu tanggal 28 itu Pak Profesor. Kerusuhan lagi. Dan seperti yang saya ulas-ulas awal-awal tadi, ya mungkin ya kita cuma hanya bisa prihatin dan sepertinya aspek sosial itu kayaknya akan dilanggar itu Pak Profesor. Ya, saya menduga itu akan dibuldozer sama Pak Luhut. Konsekuensi logis. Nah begitu aja Pak Yales. Ya, itu kan artinya bahwa mungkin sulit ya usulan bahwa mempertahankan komunitas lokal menjadi bagian dalam pengembangan kawasan itu ya. Artinya memang ya bahasa halusnya ya masyarakat lokal, komunitas lokal itu ya diabaikan dalam pertimbangan target investasi, kan begitu ya Pak Nopri Sandi ya. Tapi investasi juga perlu Pak Yales. Ya, benar, investasi perlu, benar. Nah, investasi itu perlu. Ya. Karena kemana-mana rombongan Pak Bahlil tuh sama Pak Luhut tuh kayak kalau kita kan di kampung-kampung buat proposal ke anggota dewan gitu. Iya betul. Biar dapat proposal buat acara poli gitu. Mereka juga buat proposal juga ke beberapa negara biar masuk investasi ke Indonesia. Ya. Seperti itulah kira-kira bawa map, bawa ini ya, ini Rempang nih, ya, ini. Oke, tertarik. Jadi kita kalau dari 2004 untuk memantik lagi Pak Yales ya, memantik silakan Pak Doni. Silakan. Begini, kan kata Bang Nopirion Bang Nopirion Sandi tadi kan, investasi perlu, kan? Perlu, tapi harus ada keseimbangan gitu. Keseimbangan itu yang disebut dengan konservatif, Pak. Konservasi kan bahasa Pak Yales. Kalau kita menjaga mengelola sumber daya alam harus seimbang, sustainable, namanya kan konservasi. Maka lawan dari yang bablas investasi yang bablas sekarang itu, investasi yang tidak berimbang itu, tidak seimbang dengan lingkungan, tidak seimbang dengan sosial, maka lawan adalah yang seimbang. Bahasa seimbang itu adalah konservasi. Maka ekonomi disebut dengan ekonomi konservatif. Ekonomi, pengembangan ekonomi, apakah itu namanya investasi, harus seimbang. Seimbang itu memperhatikan segala aspek, termasuk sosial, lingkungan. Bukan hanya dikejar dari sisi keuntungan semata. Atau mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Kalau mengejar pertumbuhan ekonomi semata, mengejar uang semata, mengejar keuntungan semata, manfaat semata, itu yang disebut dengan kapitalisme. Induknya dari liberal, neoliberal. Terima kasih Pak Yales, saya menemani aja. Kalau melihat Pak Yales. Ya, siap Prof. Ya, jadi komen Pak Nafrio Sandi itu saya pikir tuh sangat rasional tuh. Jadi kita itu berhadapannya bukan dengan siapa-siapa lagi, tapi kebijakan pusat itu. Yang disampaikan Pak Doni tadi itu benar juga. Yang jadi persoalan, kita berhadapan dengan orang yang seharusnya melindungi, kondisinya yang kita harapkan kebijakan itu yang melindungi kan. Tapi justru kita berhadapan dengan kebijakan yang ada tadi itu. Itu narasi Pak Noprio Sandi kan sederhana saja tuh. Buat proposal kemana-mana gitu tadi kan. Nah, sama dengan orang kamu pertandingan voli ada keadaan gitu. Memang begitu. Adanya kan memang begitu. Nah, begitulah modelnya Menteri si Bahlul itu, Pak Bahlil itu di DPR kemarin kita lihat kan, dengan mengatakan bahwa investasi itu tidak bisa seminar lagi gitu. Investasi itu kan diskusi, eksekusi gitu. Nah, kami akan mengeksekusi. Nah, pada saat kami akan mengeksekusi, kok begini, tidak bisa dieksekusi. Ya, gitu kan itu bahasanya gitu. Jadi saya sangat sependapat tadi tuh dengan Pak Bambang juga mengatakan bahwa sekecil apapun potensi kita untuk mengeluarkan pendapat kita, tapi itu mesti kita gaungkan gitu. Nah, informasi dari Pak Bambang tadi itu,
saya pikir itu salah satu alternatif tuh kalau memang iya investasi itu baginya adalah segala-galanya. Raja Brunei bertanya, berapa investasinya saya ganti? Ya, itu kira seperti itu kan. Itu kan hope tuh. Itu ada hope kalau yang seperti itu kalau kita bergerak gitu. Tapi kita memang harus menggaungkan tuh bahwa yang dilakukan itu bukan seperti itu yang kita inginkan dalam pembangunan yang sustainable itu. Bukan seperti itu yang kita inginkan bahwa pembangunan itu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu gitu. Bukan seperti itu yang kita inginkan, investasi justru mencerabut kondisi sosial budaya masyarakat yang kita sudah ratifikasi secara internasional gitu. Nah, saya pikir hal-hal seperti itu walaupun kecil Pak Doni, nah kita tetap melakukan dalam tanda kutip perlawanan intelektual gitu. Nah, berbasis intelektual perlawanan kita itu. Kalau ini gimana? Boleh izin Pak Moderator? Itu kan dimasalahkan kan ini apa ya? Pemakaman tua. Saya lihat tadi kan investasinya sekitar 281 triliun. Masa nggak bisa digali, dipindahin aja ke tempat yang baru? Ini pola pikiran lain. Kalau soal itu yang dipersoalkan. Gimana kira-kira? Kan boleh aja. Saya kira narasi pemakaman tua itu karena keterbatasan pemahaman mereka terhadap kondisi. Jadi itu yang terpikir olehnya nenek moyang berkubur di situ kan itu kan. Nah, argumen itu sebetulnya bukan argumen terkonstruksi, tapi apa saja yang ia ingat gitu. Nah, yang kita suarakan itu adalah argumen yang terkonstruksi bahwa pembangunan itu bukan dengan menggusur, terutama menggusur kondisi sosial budaya masyarakat di situ. Kayak itu kan. Nah, lantas nampaknya begini. Apa yang dikatakan oleh Pak Bahlil itu, kalau hanya pemakaman tua kondisinya tuh, itu bisa diatasi secepatnya tuh. Makanya Pak Bahlil mengatakan nanti kita makan-makan lagi di sana, gitu kan? Nah, ini yang kita takutkan sebetulnya dalam beberapa hari ke depan Pak Nafrio Sandi bisa saja tuh posisi perlawanan masyarakat lokal situ tuh berubah tuh Pak. Saya kalau argumennya itu dikemukakan menurut saya tuh itu akan bisa berubah tuh. Enggak apa-apa. Lantas kita sudah memasukkan berbagai opini dan berbagai pemikiran supaya ia tetap dipertahankan. Tapi justru mereka sendiri nanti kami tidak apa-apa gitu, kami lebih sejahtera, tidak apa-apa kami keluar gitu dari situ gitu. Nah itu akan. Mas Ambo kan kalau soal hanya itu jadi alasan di Pekanbaru kan untuk Fakultas Kedokteran sekarang kan berapa makam di situ di ujung Jalan Penegoro itu kan? Iya betul. Dipindahkan. Betul. Juga. Ini digusur dipindahkan. Iya. Nah kalau nanti kesempatan ya oke kalau kalian minta itu pemakamnya kami pindahkan katanya. Iya itu makanya. Nggak kuat harmonisasi itu. Ini pola pikir dari orang Jakarta yang tidak mengalami langsung. Kan dia menggampang aja kita kan punya uang. Ya pindahkan aja, tinggal gali aja. Nah, paling ada tulang-tulang belulang kan. Memang nilai historinya kan berbeda. Itu mungkin bisa aja kan nanti satu saat seperti itu pada akhirnya kalau itu yang diminta karena memang kalau kita tidak direlokasi juga pemakaman rasanya memang punya nilai sejarah juga di situ tapi itu mungkin tidak diumumkan sekarang itu menjadi isu mungkin nggak kira-kira Dinda Nofrio Sandi itu bisa aja tuh Bang terjadi ya kan nggak ada bergandingnya lagi kan? Kalau proyek strategis nasional itu, contohnya PLTA, foto panjang, berapa kampung ditenggelamkan, ditenggelam, ada tidak? Tenggelam, itu baru menggusur. Ini tenggelamkan lagi, memang tenggelam deh Bu. Iya betul. Kalau ini gusur, tinggal bulldozer kata Luhut. Hanya bedanya mungkin. Nah, seperti yang Arzal bilang, kayak di kampung kita kan kita aja sepanjang mata memandang kan bisa kita akui itu kampung kita kan, walaupun belum kita garap misalnya. Mungkin anggapan seperti itu hilang ya karena dengan pindah dengan hanya 500 meter itu tadi. Sementara terbiasa dengan sepandang mata memandang kita masih merasa itu kampung kita. Mungkin itu aja perbedaannya nanti. Kalau propaganda di media sosial, Pak Arman, dia bukan dipindahkan ke kampung sebelah. Mereka diletakkan di rumah susun tempat TKI ilegal. Itulah yang narasi yang ada di media sosial tuh.
itu Iya. berpengaruh. Itu selama 7 bulan itu. Selama 7 bulan kan. Kalau saya menghasut. Kenapa tidak dibuatkan dulu baru kan pemerintah banyak uang 251 triliun. Dibuatkannya dulu yang rumah yang berapa unit itu, setelah itu baru direlokasi. Ini rumah kalian nanti, kenapa nggak begitu? Khawatirnya nanti setelah masuk ke rumah susun itu nggak jadi dibuat lagi perubahan strategi politik. Kan terkatung-katung. Itu mungkin bisa jadi kekhawatiran masyarakat kita di sana juga kan. Jadi setengah-setengah, jadi dicoba aja dulu masyarakat pindah, taruh di rumah susun. Yang itu yang masalah kan kalau yang tua-tua tidak bisa naik ke lantai berapa tuh. Rumah susun itu ada berapa lantai? 4 ya. 5. Nah, jadi itu kendalanya katanya mau ditaruh di mana kemarin tuh. Saya dengar itu. Jadi kan nggak siap juga kalau kita berkata. Jadi begini, menurut saya analisis sederhananya, kalau kita bawa proposal itu kan kita minta tuh. Kalau kita minta kan tangan di bawah tuh. Nah, kalau tangan di bawah tentu apa yang diinginkan oleh tangan di atas kan. Anda melakukan itu gitu kan. Nah, itu sebetulnya makanya penggaungan ini sebetulnya kan kita menarik simpati orang lebih banyak tuh daripada yang meminta tadi itu gitu. Nah, akan merubah proyek strategis nasional tuh betul tuh. Itu bedol desa Wonogiri ditenggelamkan tuh ditransmigrasikan ke Sitiung tuh kan di Wonogiri gitu. Nah, kan begitu. Tapi kan sekarang kan tidak desanya itu tidak ditenggelamkan dan proyek strategis nasionalnya itu kita nampak betul itu adalah proyek dari apa namanya orientasi ekonomi bukan berorientasi kesejahteraan masyarakat langsung berbisnis itu ya. Makanya kita punya bargaining. Saya kira kita masih punya ruang bargaining untuk itu. Tidak semutlak seperti PLTA Koto Panjang, tidak semutlak PLTA Gajah Mungkur dan lain-lain sebagainya itu gitu. Nah, ya, kita yakin ada bargaining itu, Adinda ya. Tapi kan kalau terjadi seperti di Jawa dikasih 2 hektar di luar, ya dia pasti mau. Karena di Jawa sendiri kan udah padat. Sedangkan di sini kan tidak padat, dikasih cuma 500 meter kan. Sementara mungkin di tempat yang dia bangun sekarang, dia bisa aja walaupun kan di sana katanya nggak ada tanah itu, nggak ada surat-suratnya. Bisa juga dia beranggapan dia punya 1000 meter di sekitar rumahnya itu. Semau-maunya gitu. Nah, semau-maunya. Sekarang dia udah punya 500 gitu. Bisa seperti itu. Kalau pola tadi di berapa hektar pasti mau itu. 1 hektar seorang gitu misalnya. Kenapa pelit juga kan masih luas saya lihat tadi yang di-share oleh Adinda Yales tadi. Kalau saya lihat kan pindahnya 1 jembatan ya cuman ya Adinda Yales ya. Ya kan 1 jembatan itu pindah ya. Jembatan kelima kan suaranya belum dibuka. Suaranya belum dibuka. Ya. Jembatan kelima kan. Iya, seberang jembatan. Jadi Batam itu sampai ke itu udah berapa jembatan sampai ke Sungai Pulau Galang? 6. Udah 6 ya. Mengindah sekali saya lihat dari atas itu ya. Tergiur semua deh. Kita tergiur tuh indah. Dengan orang luar yang udah sempit, udah ada tanah lagi. Ya mudah-mudahan lah. Kalau Ambo Bang, Ambo tak begitu khawatir Bang. Karena Ambo yakin kalau masalah investasi apapun seperti misalnya Freeport lah yang dikhawatirkan. Ternyata Freeport bisa kita ambil kok gitu kan. Dasar hukumnya penegara makanya itu karena ada for vending kerajaan Ternate yang didasarkan. Jadi undang-undang apapun yang berlaku internasional itu tidak akan berlaku gitu kan. Jadi memang tinggal hanya membangun kekuatan ekonomi Melayunya saja dan ditopang oleh kerajaan dari daerah sana kerajaan Riau Lingga. Karena mereka punya seperti Siak sekarang kan dia sudah terbuka sekarang sudah ada surat anunya itu dan di Belanda pun sudah terbuka kan. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya. Nah, tinggal lagi nanti bagaimana penguatan kepemimpinan negara kita aja ke depannya kan. Nah, itu yang perlu
Ya sebagai contoh tadi lah saya bilang tadi, investasi apapun Freeport akhirnya bisa beralih ke Indonesia menjadi 51 misalnya kan, persennya sahamnya kita bisa menguasai, meskipun mungkin ada intrik-intrik tertentu kita nggak paham lah sampai ke sana kan. Nah, tapi itu kalau Freeport beda, nggak bisa juga dikuasai dari sekarang kan, dia nggak bisa lepas kan, ada dijelaskan oleh Mahfud MD paham dan sebagainya Bang, masih Indonesia masih bisa merubah itu kan. Nggak Tidak bisa. Si Ganjar Sasmita itu dulu merubah begitu, nggak bisa dirubah. Nah, itu katanya kemarin tuh ada si Mahfud MD yang ini. Dan maksud saya ada pertanyaan juga gini, mungkin Ananda Yales atau Ninda Prof ya. Itu katanya ada pengecualian. Saya dengar-dengar juga orang mengetahui, semua orang pernah di Batam, ini perlakuan tanah di Batam itu memang berbeda gitu. Jadi ibaratnya bukannya ada orang Indonesia di situ, bukan pusat. Jadi tidak ada sertifikat akan diterbitkan. Berarti betul-betul pengecualiannya sangat besar sekali semenjak dibuat otorita ya. Jadi kalau itu dianggap nggak bagian Indonesia, ya wajar-wajar aja mereka ada orang pusat senang-wenang karena dia ini ke BP Batam itu. Benar nggak demikian? Ya, hak pengelolaan tanahnya diberikan kepada otorita Batam atau BP kalau gitu. Kalau saya. Ya itu kan melanggar undang-undang sebenarnya. Kalau menurut saya tanah, air itu milik negara. Kok diserahkan ke satu otorita dulu? Justru karena milik negara itu Bang, tanah air ya kan, itu dikuasai oleh negara. Memang ujungnya demi kemakmuran. Yang tidak ada itu, ini Pak Irman kayak yang mengemukakan kita. Ya, hak milik tidak dikeluarkan di situ, gitu kan? Ini pengecualiannya. Hak milik, kalau di kita kan ada hak milik, jadi agak ada kesulitan kalau menggusur-gusur tadi dari lahan tadi. Tapi berpijaknya kalau Taba kan bukan soal hak milik, tapi hak tunggang, akar tunggang orang yang sudah dari nenek moyang 1800-an tahun, masa digusur saja begitu, gitu kira-kira seperti itu. Kan aspek sosial sebetulnya, aspek sosial dan budaya gitu. Nah, kalau tidak punya sertifikat, tidak punya surat resmi itu, semua kita di kampung tidak ada tuh. Paling sekarang dibuat SKT aja yang luas-luas itu ya kan. SKT dari kepala desa kan, dari camat itu. Nah, tidak ada. Seluas-luas tanah kebun di daerah Hulu Kuantan Sumpu itu nggak ada surat. Iya, tidak ada. Siap-siap aja lah bisa Bang Arman. Mana tahu ada investor tua kan, abi ya Pak. Nunggu ambil ya Man. Ya. Nggak, maksudnya negara sendiri kan tidak melindungi juga dong. Ini. Baik, Bapak dan Ibu. Hak milik semuanya untuk kepentingan umum kan juga bisa diambil. Sebenarnya kan gitu. Kalau ini apakah itu dianggap bisa untuk kepentingan umum juga investasi itu? Gitu. Apalagi tidak punya hak milik itu tadi kan? Ya. Tapi Bang, gini Bang, secara penguatan adat memang kalau mau menengok wilayah pesisir tuh nggak seperti kita di daratan Bang. Sehingga yang namanya ulayat kita itu memang kalau kita kan bisa terjaga dia. Nah kalau tanah itu di pesisir rata-rata lemahnya di situ Bang. Nah ini bisa menjadi catatan penting bagi Melayu pesisir kan. Mungkin itu Bang. Ya maksudnya itu akan menjadi barang yang sangat dibutuhkan ke depannya. Karena secara global di dunia kini eco green. Nah, itu persis itu Mas Ambo, itu boleh nilai tambah kita kan untuk negosiasi luar negeri. Kenapa jual murah itu Mas Ambo gitu? Jadi segala listrik umpamanya bisa diupayakan nanti rendah polusi ya pakai panel surya, di mana-mana kan pakai panel surya. Yang akan dibuat kok diprediksi akan dibutuhkan dunia. Jadi kok strategis benar. Memang strategis mungkin lebih strategis dari BBM kok. Pulau Rempang kok. Kalau ada sumur minyak gini yang diiru-irukan orang mungkin ditinggalannya. Rempang kok yang difokuskan di negara mungkin gini. Begitulah kan Pontiangnya. Jadi beberapa diskusi kewajiban dunia ini mendesak beberapa negara memang harus beralih ke penggunaan panel surya di seluruh dunia. Jadi dunia kan memang sudah ikut. Dan jangan heran awak itu
di dapur awak so ada panel surya orang. Itu akan terjadi so. Itulah yang diprediksi asalnya dari Rempang nih akan produksi mana Rempang ya itu akan terjadi mungkin besok no mungkin lah itu bukan strategisnya Pak Les. Sekian Pak Les. Benar ya. Jadi sebelum kita lanjut diskusi, saya akan tayangkan pokok-pokok pikiran yang ditulis oleh Kakanda Irman Umar ya untuk bisa kita baca bersama ya. Bang Irman Umar nampaknya tidak bisa bergabung karena hujan lobek ini, suara tak elok. Jadi beliau ada 3 poin yang dia tuangkan. Pertama, ya rekomendasinya adalah hakikat dan esensi pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta adalah antara lain untuk mempercepat pembangunan, mengurangi disparitas antar satu wilayah dengan wilayah yang lain, ketimpangan pembangunannya, kemudian membuka lapangan kerja, dan yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir ya, khususnya masyarakat di wilayah pembangunan tersebut. Poin kedua, rekomendasi hasil buah pikiran Bang Irman Umar adalah pembangunan suatu daerah pasti membutuhkan sumber daya manusia sesuai dengan tingkatannya. Setiap pemimpin daerah yang bijak akan selalu meminta agar memberikan kesempatan kepada putra daerah, diberikan kesempatan utama untuk berperan serta dalam pembangunan tersebut. Nah, yang ketiga, mempelajari rencana zonasi pembangunan ekositi di Rempang, antara lain untuk zona industri, zona permukiman, zona perdagangan, dan zona cagar budaya, maka tidaklah tepat jika masyarakat tempatan yang sudah puluhan tahun berdomisili di sana, serta bangunan tua yang bersejarah yang sudah eksis sebelumnya, harus direlokasi atau dibongkar. Nah, jadi inilah pokok-pokok pikiran dari Bang Irman Umar. Oleh karena itu nanti harapan beliau ya setelah diskusi ini ya, kita ada tuangkan saran ya, saran-saran yang kemudian ini bisa kita teruskan kepada pihak-pihak terkait dan berwenang untuk menambah khazanah ya, solusi yang sudah tentu dipikirkan juga oleh pemerintah. Nah, kira-kira ini yang sumbang saran dari Bang Irman Umar. Lanjut, mungkin siapa yang belum ini? Bang Ali gimana? Bisa ikut urung rembuk? Lanjut. Ya, kalau itu kan tadi Prof mau ada besok pagi mau berangkat kan? Oke. Tapi pokok-pokoknya kan sudah nampak. Ya kalau agar ini kita nanti ya buat aja. Nanti kita kirimkan kemana gitu. Apakah resmi, apa berbentuk apa gitu. Ya kita kirimkan ke lembaga yang kompeten pengurusan itu. Lantas juga kita bisa kirimkan juga ke berbagai lembaga yang tidak kompeten mengurus itu, tapi mempunyai perhatian dan relevan dengan itu. Nah, kalau bisa kan internasional pun kita buat pun tidak apa-apa nih gitu. Nah, itu kan punya pokok pikiran. Yang bahasa Indonesia atau apa nanti Nebri Sandi kan tidak bisa juga masukkan ke medianya misalnya. Ya, pasti ke media kita buat juga sehingga adalah nampak bahwa kita memang ada kepedulian. Pertama, memang bahagian dari kultural kita. Yang kedua, selain dari kultural, sebetulnya ada ikatan sosial yang kuat juga kita tuh dengan saudara-saudara kita di situ kan, itu kan. Nah, lantas yang ketiga, memang yang dilakukan itu memang berbeda dengan konsep yang harus ia implementasikan yang diratifikasi. Di tingkat internasional pun sudah diratifikasi seperti itu gitu kan. Nah, tapi kita melihat tuh investor itu yang pertama disebut oleh Pak Nofrio Sandi tadi, yang satu lagi kan uranium yang dipegangnya itu. Kedua-duanya itu adalah sesuatu yang sangat strategis untuk masa depan. Renewable energy satu, yang satu lagi adalah chip untuk membuat chip untuk bahan komunikasi.
Di Morowali ikan ini kan uranium tuh. Nah di Iya, Rempang ini solar ya, untuk energi yang terbarukan. Betul-betul sangat strategis nih yang dipegang ini gitu. Dua hal di Indonesia. Morowali kan juga sudah terjadi konflik besar-besaran dan kita tahu juga nasional juga, menginternasional juga, tapi bisa padam juga, tenang juga gitu karena berhadapan kan bukan dengan kultur masyarakat lagi, dengan strata sosial masyarakat lagi gitu kan. Memang pemerintah memberikan ini Yang orang perlindungan Kalimantan kan gitu. marah. Iya. Yang dibilang 5 juta ton ekspor nikel itu kan. Ya. Kan ada kelompok Kalimantan yang marah itu. Nah, nikel itu apa dia? Yang lu LDP mengatakan 5 juta ton atau? Jadi itu tidak ada. Hah? Ya. Ya, ini selamat bergabung Bang Azurman dari PPSDM Regional Bandung. Oh iya, ini. Coba dengar dulu. Kita belum bisa tutup nih, harus kita dengar ini. Yeah. Orang pusat nih. Orang pusat nih kan. Masih koneksi ya, masih koneksi. Audionya belum. Apa? Nggak mungkin lah di Bandung itu sinyal tidak bagus kan? Saya lanjutkan tadi ujung kalimat Profesor Asdi Agustar itu memang benar Pak. Jadi nanti begitu raw materialnya ya pasir kuarsa dipakai untuk penyuplai usaha itu ya untuk pabrik kaca dan solar panel itu di dalam pasir itu di dalam ya sedimen itu tidak hanya pasir kuarsa tentunya ada logam tanah jarang lain. Nah itulah yang seperti tadi ya yang unsur mikro unsur yang lain-lain yang kadang-kadang itu kita khawatirkan lepas dari pengawasan ya walaupun kalau kita konfirmasi ke Kementerian SDM dia pasti kalau regulasinya aturannya setiap usaha ambil pasir nanti itu dilaporkan dulu masuk lab laporkan dulu di SDM ya ini ada logam tanah jarangnya itu dikeluarkan. Nah itu biasalah ya, tapi kita kan berpikirnya bahwa saking kayanya sumber daya alam kita itu bisa macam-macam motivasi orang. Nah, ini perlu perhatian bagi kita semua untuk mengawasi kan. Baik, Bang Azurman sudah bisa mendengar dan bergabung sama kita. Kita ingin sekali melihat perspektif lain nih dari orang pusat nih, Bang Azurman. Bang Azurman, boleh urung rembuk? Kayaknya sama seketik lah nanggapin apa ngasih lanjut Arza. Memang kembali ke laptop tentang perekonomian masyarakat yang berdampak terhadap pertumbuhan industrialisasi ya. Pertama memang kita juga melalui komunikasi kita hari ini saya kira kita juga harus memberikan sebuah rekomendasi dukungan terhadap masyarakat setempat dan bagaimana juga rekomendasi kita terhadap pemerintah solusinya seperti apa. Nah kalau terhadap pemerintah yang jelas rekomendasi kita kan untuk tidak kita hanya sebagai penonton tentunya penyiapan sumber daya manusia itu penting juga. Nah hari ini juga kan itu juga kita ngerti kita bagaimana kesiapan pemerintah terhadap penyiapan SDM terutama putra-putra Melayu yang nantinya itu memang industrinya skala besar kan. Nah yang akhir ujung-ujungnya nanti orang asing juga, orang Cina juga yang akan menguasai wilayah kita. Nah ini juga sangat disayangkan kan. Nah itu juga harus menjadi pemikiran juga bagaimana kita mengejutkan atau istilahnya itu mencubit lah supaya untuk mengingatkan pemerintah sampai sejauh mana tingkat keseriusan mereka untuk perekonomian masyarakat. Jadi dampak terhadap industri ini bagaimana pertumbuhan ekonomi masyarakat kan itu yang perlu juga dipertegas gitu.
Nah, dukungan kita terhadap terhadap masyarakat adat atau Melayu di sana, ya perkuat barisan tentunya, kemudian segala sesuatu dukungan data-data yang ada ya perlu mereka jadikan penguatan internal mereka gitu. Ya kita tidak tahu bagaimana ke depannya, tapi kan setidaknya Melayu itu harus bersiap diri. Nah begitu juga kita di Kuansing kan, Bang Arman. Nah setidaknya kalau di Kuansing ini bapo caro tanah di kampung awak kok bisa besure sado, Pak Wamen ado minta tolong pemikiran ini Pak Arman, Bang Arman. Ya. Mungkin itu ya. Menurut Ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang itu banyak tanah masalah di kampung itu kan, belum selesai juga. Makanya mungkin nanti seperti yang di Duta Palma 36.000 itu kan nggak bisa juga diambil alih karena masih proses. Potensi batu bara ada tuh Bang Arman. Hah? Tumpu di daerah Hulu Kuantan tuh, itu potensi batu bara besar juga di situ. Iya. Tapi sampai sekarang kan itu yang maksudnya Ambo tadi. Maksud sekarang kan orang-orang kita yang di pertambangan itu tidak buat analisa berapa tahun ke depan akan jadi batu bara. Jadi masyarakat di sini akan seperti ini, akan seperti ini. Saya sih kalau ke masyarakat. Itu tadi maksud Ambo itu begitu gitu. Nah, jadi tidak timbul sewaktu-waktu terus dibuat setiap daerah itu dibuatlah semacam di kantor desa atau kantor camat itu potensi-potensi di desa itu kira-kira 50 tahun ke depan akan terjadi begini. Kan udah canggih-canggih sekarang kan. Nah, kita kan tiba-tiba tidak seperti itu. Ini karena kita masih di satu generasi. Kalau seandainya sudah lewat dari tapi namanya bonus demografi, kira-kira sampai tahun 45 nanti, kita mungkin sudah yang berpikiran seperti ini kan, anggaplah nilai kebangsaannya masih ada sedikit. Kalau besok udah nggak ada kan dijualin semua negara kita ini, misalnya. Ya betul tuh Bang. Artinya begini, kayaknya nanti ke depan perlu juga kita Bang, kita buat Zoom meeting seperti pelatihan master plan desa. Profesor-profesor kita kan banyak nih, ahli-ahli wilayah kita kan banyak di sini. Jadi mungkin bisa kita fasilitasi Bang untuk bagaimana pengembangan master plan desa itu Bang. Ke depan aja sih yang perlu kita pikir. Oke. Ya itulah. Perlu juga ini belajar dari dari kasus Rempang ini. Memang benar apa yang topik yang pertama kemarin bisa saja terjadi di daerah kita, dan di grup-grup WA yang saya ikuti juga banyak yang bilang begitu. Ini bukan tidak mustahil akan terjadi juga di tempat kita. Nah, oleh sebab itu mungkin ada pemahaman berdasarkan ini, kita pintu masuk buat kita untuk memberikan suatu peringatan kepada OPD yang terkait lah misalnya, atau kepada kepala daerah, atau kepada pihak-pihak yang stakeholder lah di Riau ini. Nah, mudah-mudahan diskusi kita ini, kalau seperti yang tadi itu yang dibilang oleh Asdi mundur, mohon maaf, dia besok jam 4:30 jam 4 udah berangkat, dia WA sama saya, izin dia ini dulu meninggalkan Zoom kita. Jadi maksudnya begitu, Linda Yales, kita jadi ibaratnya kalau saya melihat yang ada sering diskusi seperti sekarang ini, ya alhamdulillah kita yang IKKS yang banyak lah gitu, Ikatan Keluarga kita. Nah ini kan kita mudah-mudahan kalau sekiranya lah ada setiap kabupaten ini seperti ini kan bagus juga kan di Riau ini. Mau mendiskusi, memberikan masukan-masukan, kan orang-orang pintar di Riau kan banyak juga. Ini akan menambah rasa kebanggaan di daerah itu masing-masing, rasa orang lain tidak semena-mena juga di kita. Itu masuk salah satu tujuan kita mengadakan diskusi ini untuk itu sebenarnya. Nah, mudah-mudahan dicontoh yang lain. Kalau saya dengar belum ada, daerah-daerah kabupaten lain belum ada seperti kita ini. Bukan kita memuji diri kita, tidak ya. Tapi konsistensi kita untuk melakukan diskusi ini menurut saya sudah cukup bagus lah.
Nah, dan tentu nanti apalagi kalau kita nanti ditulis, nanti siapa mungkin profesor yang nulis kali ya, Dinda ya, Dinda Ayales. Kalau saya nggak bisa nulis, Dinda Ayales juga kita sama koreksi. Nanti setelah itu kita masukkan di media kita. Nah, tentu yang sifatnya kan tidak mungkin akan seperti yang kita diskusikan tadi. Tentu kita saring lah kan. Jangan pula nanti karena setelah tulisan, ya kalau bagi saya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau kita memberi tulisan yang bagus, tentu dibaca semua orang-orang yang intelektual juga. Jadi bahasa kita tentu pastilah nggak mungkin bahasa pasaran seperti yang demo-demo kan. Ya, bahasa ilmiah. Nanti memang Ambo usul Bang Arman, karena ini direkam nanti bisa kita dengar ulang untuk dicatatkan, disalin. Mungkin setuju Ambo. Jadi frame besarnya itu berangkat dari pemikiran Pak Doni Asmon. Kita letakkan dulu dasarnya supaya kita tahu keberpihakan kita ini kan akan ditulis dalam bentuk rekomendasi. Jadi Ambo setuju itu untuk memperkuat ya apa namanya ini memperkuat hajat lah ya, hajat masyarakat Rempang khususnya, agar mereka dipertahankan di situ. Mau tak mau pilihan kita sebagai orang Kuansing, pemikir-pemikir Kuansing, ya kita berangkatnya dari mazhab yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Doni. Kita ambil ke ekonomi konservatif dengan basis memperkuat apa namanya institusi lokal ya, masyarakat lokal, masyarakat tempatan ya. Itu menjadi core sarannya itu beranjak itu dari situ. Nah, karena pemaparan Prof. Asdi kan sebenarnya jangan sampai meninggalkan komunitas lokal dalam target apa namanya bisnis ataupun investasi yang akan nanti dilakukan di Rempang. Jadi kita berangkat dari situ, dasarnya baru turun rekomendasi item per item dengan narasi yang tadi disebutkan Bang Arman itu kita pilihlah redaksional yang bagus gitu kan, menggigit, ilmiah dan metodologis. Mungkin Ambo berpikir begitu Bang Arman dan Bapak-Bapak yang lain. Iya. Jadi nanti saya kirim rekamannya, tapi tidak melalui YouTube. Itu aja. Ya bisa kan? Sedikit apa Pak ya, ada sedikit pertimbangan. Enggak apa-apa mungkin Bang. Ini eksistensi kita enggak apa-apa. Pokoknya di samping Abang Ambo gitu. Ambo ikut menyuarakan dengan sangat keras. Enggak masalah Bang. Kita maju terus Bang. Termasuk rekaman siap aja. Kalau kadang-kadang kan perlu disuarakan juga yang hal-hal yang sifatnya kita kan, mereka kan sekarang penyelenggara negara kan, boleh aja kita kritik kan, tidak masalah kan. Boleh. Nah, jadi soal kalau itu aja kan kebebasan berpendapat kan boleh. Tapi kita kan tidak menghina pribadi. Ya. Kita menyalahkan sikap dia pada saat tertentu. Itu aja yang kita inginkan. Ngancam-ngancam juga nggak boleh kan? Ngancam-ngancam, ada seorang menteri ngancam-ngancam juga nggak boleh juga. Nggak boleh. Satu ya lagi kan? Pak Les, mungkin masukan Pak Les. Silakan Pak Doni. Jadi begini ya, kondisi sekarang itu kan bukan hal kosong saja Pak Les. Itu ada background, ada latar belakang yang mempengaruhi. Sangat benar. Termasuk latar belakangnya itu superpower yang kita panuti sekarang, kita ikuti itu berpengaruh Pak gitu. Saya bukan berpihak kepada Amerika, Pak. Tetapi Amerika itu, walaupun dia memang negara superpower yang kapitalistik, gitu, tetapi sangat memperhatikan apa-apa yang disebut oleh Pak Profesor tadi, itu sangat diperhatikan Amerika. Contohnya urusan lingkungan. Tetapi kalau kiblat ke sebelahnya, betul. Ke timur ya. Kan? Nah, ya, ke timur, ke Cina bilang aja. Ke Tiongkok sana. Saya setuju. Pengembangan investasi, pembangunan ekonomi sangat mengabaikan apa-apa yang disampaikan tadi. Maka berbeda pengembangan Freeport yang di belakangnya Amerika dengan pengembangan Eco City Rempang yang di belakangnya siapa gitu. Morowali yang di belakangnya siapa. Sulawesi yang di belakangnya siapa. Itu menabrak itu kaedah-kaedah konservasi semua itu. Karena apa? Mereka sangat tidak taat dengan ratifikasi internasional. Oleh sebab itu dalam menulis ini Bang Aman, mungkin kita itu bisa jadi rujukan juga untuk pengembangan investasi seperti Eco City ini. Sebetulnya secara ratifikasi internasional
ya kan, pengembangan adab berinvestasi secara internasional itu seperti apa, diperhatikan di dalam pengembangan ini. Saya dari tadi itu mencari itu pengertian Eco City itu. Ternyata Eco City yang di Rembang itu lebih banyak kepada proyek solar cell-nya. Tadi saya kan Eco City ini kan sebetulnya ekologi kata dasarnya nih, green sebetulnya. Tetapi pendekatan di Rembang ini bukan yang dimaksud paham Pak Ales itu. Ekonya itu bukan Pak Ales yang diikuti, tapi greennya itu atau revolusi industri revolusi apa namanya itu. Nah, itu yang dipakai. Jadi nanti banyak yang tenaga surya. Jadi proyek solar cell-nya betul yang jadi tonjolan saya. Ekologinya itu di mana ekologi itu berbasis konservasi. Saya juga ragu itu di dalam konsep yang disampaikan oleh Bang Firman tadi. Ada permukiman, ada perindustrian, ada perdagangan, ada cagar budaya. Kalau memang itu konsep dasarnya, berarti eksekusinya, implementasinya tidak lagi merujuk ke situ. Kalau konsep Eco City itu cagar budaya, loh orang yang berbudaya di situ mau diusir kok, kan dijaga malah gitu. Kalau cagar budaya tentu ada wilayah tertentu yang diamankan, yang tidak diusik-usik oleh kawasan industri dan perdagangan itu tetap dijaga dan masyarakatnya juga dijaga. Tapi ternyata diusir, bukan dijaga. Jadi perbandingan itu saja Bang sebetulnya konsep idealnya itu, betulkah itu yang dijalankan di lapangan sekarang? Nah, itu loh maksudnya Pak Ales. Jangan-jangan konsep idealnya itu sudah sangat ideal Pak, gitu. Tetapi pelakonnya berbeda, sutradaranya berbeda, di belakangnya juga berbeda. Akhirnya eksekutornya, implementasinya berbeda dari konsep-konsep yang manis-manis yang ada di tulisan itu. Oleh sebab itu mungkin pembanding kita ke rujukan-rujukan yang pembangunan berkelanjutan itu Pak Ales. Oh, itu memang IPB itu, Mazhab IPB ke situ. Jadi itu arahan kita Bang. Jadi lebih banyak saran kita ke situ gitu. Saran kita itu bagaimana konsep ekonomi berkelanjutan itu sebetulnya diterapkan di Rembang. Apakah ekonomi berkelanjutan itu harus mengusir masyarakat lokal, mengabaikan kearifan lokal, kan tidak gitu. Mungkin diarahkan ke situ mungkin. Kembali ke pangkal jalan bahasa kita di kampung kan. Benar. Itu jadi melalui forum ini, Bang Arman, Pak Doni, Pak Raja, dan Bapak-Bapak yang lain, Ambo juga mau kasih pesan yang tegas dan keras kepada kampus lokal, yaitu Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang berkedudukan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, sebagai salah satu kampus negeri kawasan di situ, yang dia di depan dengan satu fakultas, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, yang punya hajat besar terhadap persoalan ini, agar mengembalikan konsep-konsep pembangunan yang nanti akan diterapkan dalam dunia investasi di situ, memang benar-benar memperhatikan sisi-sisi saintifik kelautannya, sumber daya alam pesisir dan laut pulau-pulau kecil. Dan tadi yang disebutkan Pak Doni itu memang itu ilmunya sebenarnya. Jadi kampus Umrah Universitas Maritim Raja Ali Haji, kita benar-benar harapkan bisa menjadi pemain di sini di dalam persoalan Rembang, menjadi pemain untuk mengawal